Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 12.1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran organisasi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rim Kurniansyah dari kelas 12.1 nomor absen 28. Saya Revila Istirandi dari absen 30. Saya Tansa Fatimah Kurniawati absen 4. Saya Gaza Zaira Tufa absen 14. Saya Mati Wamil absen 18. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Yang pertama ada organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam adalah wadah atau perkumpulan yang didasarkan oleh umat Islam untuk yang pertama, menyebarkan ajaran Islam atau dakwah. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat. Yang ketiga, berperan dalam kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan. Yang keempat, menjaga persatuan umat dan bangsa. Organisasi Islam di Indonesia berkembang sejak masa penjajahan hingga sekarang. Selanjutnya, latar belakang munculnya organisasi Islam. Faktor-faktor lainnya, lahirnya organisasi Islam antara lain yaitu 1. Umat Islam tidak memegang teguh ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga muncul syirik, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, tidak adanya persatuan dan kesatuan antar umat Islam atau lemahnya ukhuwah Islamiyah. Ketiga, kegagalan lembaga pendidikan dalam mencetak kader sesuai tuntutan zaman. Yang keempat, umat Islam hidup dalam fanatisme sempit, taklid buta, berpikir dogmatis, konservatis, dan masih sangat tradisionalis. Yang kelima atau yang terakhir, kesadaran dan budaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh Islam, termasuk kegiatan, misi, atau zending pada masa penjajahan. Yang pertama ada Sarekat Islam. Awalnya yaitu Sarekat Dagang Islam. Pengertiannya yaitu organisasi Islam yang awalnya bergerak di bidang ekonomi, dagang muslim, lalu berkembang menjadi organisasi pergerakan nasional. Berdiri pada tahun 1911 sebagai Sarekat Dagang Islam, lalu menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Pendirinya yaitu Haji Saman Hudi, bertujuan untuk melindungi kepentingan pedagang muslim dan memperjuangkan keadilan sosial. Kegiatannya yang dilakukan yaitu organisasi perdagangan, pendidikan politik, dan pergerakan nasional. Perannya yaitu membangkitkan kesadaran nasional dan menjadi salah satu pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya itu nomor 2, Muhammadiyah, yaitu organisasi Islam modern yang bergerak dalam pembaharuan atau tajdid ajaran Islam. Berdiri 1912 di Yogyakarta. Pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya yaitu memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kegiatan yang dilakukan yaitu mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan kegiatan sosial. Perannya yaitu berkontribusi besar dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada NU atau Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga tradisi keagamaan. Berdiri pada 1926. Pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuannya yaitu mempertahankan ajaran Islam tradisional dan membina umat. Kegiatannya yaitu pesantren, pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Perannya yaitu menjadi organisasi Islam terbesar dan berpengaruh dalam kehidupan keagamaan serta kebangsaan. Yang keempat, itu ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, yaitu organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah dan pembinaan umat. Berdiri pada tahun 1972, menggunakan nama LDII sejak 1990, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.
Kegiatan yang dilakukan yaitu pengajian rutin, pembinaan generasi muda, dan kegiatan sosial. Berperan untuk berkontribusi dalam pembinaan moral dan kegiatan sosial masyarakat. Yang kelima yaitu ada Persatuan Islam atau Persis, yaitu organisasi Islam yang menekankan pemurnian ajaran berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Pendirinya yaitu Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Bertujuan mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kegiatannya yang dilakukan yaitu dakwah, pendidikan, dan kajian keislaman. Berperan untuk memberi pengaruh dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Yang keenam yaitu ada Sumatera Tawalib, yaitu gerakan pembaruan pendidikan Islam di Sumatera Barat, berdiri dan berkembang pada awal abad ke-20 sekitar 1910-an, bertujuan untuk memodernisasi sistem pendidikan Islam, berkegiatan menggunakan sistem kelas dan kurikulum terstruktur dalam pendidikan, berperan untuk melahirkan banyak tokoh pembaru dan pejuang nasional. Yang ketujuh yaitu ada Nahdlatul Wathon, berpengertian seperti organisasi Islam yang bergerak dalam pendidikan dan dakwah, terutama pada Nusa Tenggara Barat, berdiri pada tahun 1953. Pendirinya yaitu TG Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bertujuan untuk mengembangkan pendidikan Islam dan membina umat. Ini berkegiatan seperti mendirikan madrasah, pesantren, dan kegiatan sosial. Berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di NTB secara besar. Yang selanjutnya yaitu peran organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Pada masa awal kemerdekaan sekitar 1945 sampai 1950, mereka mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa. Juga mendorong persatuan umat Islam dalam sistem negara yang baru berdiri. Dan juga beberapa tokoh yang memiliki latar belakang SI turut aktif dalam pemerintahan dan perjuangan politik nasional. Lalu selanjutnya masa demokrasi liberal dan Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1965. SI mengalami perpecahan dan penurunan pengaruh politik. Sebagian kadernya bergabung atau berafiliasi dengan partai-partai Islam seperti Partai Syarikat Islam Indonesia. Lalu fokus perjuangan lebih banyak pada bidang politik parlementer dan dakwah Islam. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah membatasi aktivitas partai politik dan organisasi. SI tidak lagi dominan dalam politik nasional. Kegiatannya lebih diarahkan pada bidang sosial, pendidikan, dan dakwah keagamaan. Era reformasi sampai sekarang, 1900 sampai sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, SI kembali memiliki ruang untuk bergerak secara organisasi, berperan dalam penguatan ekonomi umat, pendidikan, dan kegiatan sosial, mendorong nilai-nilai Islam yang moderat serta berpartisipasi dalam demokrasi. Organisasi Islam kedua, Muhammadiyah. Pada masa awal kemerdekaan sekitar 1945 sampai 1950, mereka mendukung proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tokohnya seperti Ki Bagus Hadikusumo berperan dalam perumusan dasar negara, lalu tetap menjalankan sekolah dan layanan sosial di tengah kondisi perang. Yang terakhir, menanamkan semangat nasionalisme dan nilai Islam kepada masyarakat. Masa demokrasi liberal dan Orde Lama, fokus pada penguatan pendidikan, dakwah, dan amal usaha. Beberapa kadernya aktif dalam politik melalui Partai Masyumi. Mengembangkan jaringan sekolah, rumah sakit, dan organisasi otonom, pemuda, perempuan, pelajar. Masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Muhammadiyah tidak lagi menjadi partai politik, tetapi tetap aktif
aktif sebagai organisasi sosial keagamaan, memperluas amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan, berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan pembinaan umat. Masa sekarang mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, memelihara dan mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak serta pemuda agar kelak menjadi orang muslim yang berarti, berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya peraturan-peraturan Islam tetap berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Pada masa awal pendirian, NU berperan dalam memajukan pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Tahun 1938 didirikan Lembaga Ma'arif untuk mengoordinasi kegiatan pendidikan. NU juga mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mendirikan koperasi pada tahun 1929 di Surabaya untuk membantu perdagangan masyarakat. Pada masa pemerintahan Jepang memanfaatkan pengaruh NU untuk mendukung mobilisasi rakyat. Tokoh NU seperti Hasyim Asy'ari menjadi ketua Shumubu, kantor urusan agama. Banyak tokoh NU terlibat dalam organisasi bentukan Jepang seperti Masyumi dan juga dalam PETA. NU juga ikut dalam BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, resolusi jihad keluar pada 22 Oktober 1945, dikeluarkan NU yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah jihad. Lalu, NU juga sempat bergabung dengan Partai Masyumi pada tahun 1946. Tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Pada pemilu 1955, NU memperoleh 6.955.141 suara dan 45 kursi di parlemen. NU juga membentuk Liga Muslimin Indonesia, mendukung penumpasan gerakan PRRI, dan menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, NU menerima konsep demokrasi terpimpin yang diajukan Presiden Soekarno. Setelah peristiwa G30 SPKI 1965, NU menuntut pembubaran PKI dan mendukung pemerintah menindak komunisme. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998, tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai dan partai-partai Islam termasuk NU bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam PPP, tokoh NU seperti Kiai Haji Bisyri Sansuri aktif memperjuangkan hukum Islam, misalnya menolak RUU yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Pada masa sekarang, NU berperan sebagai penguat moderasi Islam, menyebarkan Islam yang damai, toleran, dan menghargai keberagaman. Pendidikan, mengelola banyak pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi. Sosial dan kemanusiaan, aktif dalam bantuan bencana, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menjaga persatuan bangsa, mendukung Pancasila, NKRI, dan kerukunan antar umat beragama. Lalu yang terakhir, pemberdayaan ekonomi umat, mengembangkan koperasi dan usaha berbasis komunitas. Keempat ada Persatuan Islam atau Persis. Lahir di Bandung pada 1923, Persis berfokus pada pemikiran kritis dan kembalinya umat pada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni. Peran utamanya memberikan pemahaman hukum Islam atau fikih yang ketat dan kritis melalui dakwah serta penerbitan. Fokusnya pada pendidikan kader melalui pesantren-pesantren Persis yang menekankan pada penguasaan dalil dan bahasa Arab.
Kelima ada Sumatera Tawalib. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat sekitar 1918 sampai 1919. Organisasi ini merupakan hasil evolusi dari sistem pendidikan tradisional bernama surau menjadi sistem sekolah modern. Latar belakangnya berawal dari pengajian di Surau Jembatan Besi yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Peran uniknya, Sumatera Tawalib adalah organisasi pelajar Islam pertama di Indonesia yang berani mendobrak tradisi lama. Karakternya sangat kritis dan progresif karena pemikirannya yang tajam terhadap penjajah dan tradisi yang kaku. Keenam ada Nahdlatul Watan. Didirikan pada tahun 1953 di Pancor, Lombok Timur oleh Tuan Guru Kiai Haji atau TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pilar utamanya adalah organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Fokus utamanya adalah pendidikan, sosial, dan dakwah. Terobosan gender. Salah satu kontribusi besarnya adalah pendirian Madrasah NWDI untuk laki-laki dan NBDI untuk perempuan. Slogan terkenal, pokoknya NW, pokok NW, iman dan takwa. Organisasi ini sangat menjaga kecintaan pada tanah air dan sering disebut NU-nya Lombok karena kesamaan dalam menjaga tradisi keagamaan namun dengan struktur yang mandiri. Ketujuh ada Matlaul Anwar, didirikan pada tahun 1916 di Menes, Pandeglang, Banten. Menariknya, organisasi ini berdiri 10 tahun lebih dulu daripada NU. Pendirinya yaitu KH Mas Abdurrahman, KH Mas Yasin, Muhammad Yasin, dan KH TB Soleh. Misi utamanya memerangi kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Banten di bawah penjajahan melalui pendidikan. Prinsipnya mereka memegang teguh prinsip wasatiyah atau moderasi Islam. Matlaul Anwar tidak condong ke kanan atau radikal maupun ke kiri atau liberal. Jangkauannya meski lahir di Banten, saat ini Matlaul Anwar telah memiliki ribuan madrasah dan cabang di lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Menjadikannya salah satu pilar penting pendidikan Islam di tanah air. Selanjutnya, dampak positif organisasi Islam di Indonesia. 1. Pada bidang pendidikan. Organisasi Islam berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendirikan sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi, sehingga masyarakat mendapat pendidikan agama dan ilmu umum secara seimbang, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ada bidang sosial. Organisasi Islam membantu meringankan beban masyarakat melalui kegiatan sosial seperti bantuan bencana alam, santunan fakir miskin, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ada bidang keagamaan. Organisasi Islam membina umat dengan memberikan pengajian dan dakwah yang menyejukkan sehingga masyarakat dapat memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Yang keempat, ada bidang moral dan akhlak. Organisasi Islam berperan dalam membentuk akhlak masyarakat agar memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Dan yang terakhir ada bidang kebangsaan. Organisasi Islam turut menjaga persatuan bangsa dan menanamkan nilai cinta tanah air, toleransi, dan semangat hidup rukun dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan materi peran organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama memiliki peran penting sejak masa penjajahan, awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa perjuangan, organisasi-organisasi tersebut berperan dalam membangkitkan semangat nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan, serta membina umat melalui pendidikan dan dakwah. Setelah kemerdekaan, perannya berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan menjaga persatuan bangsa. Hingga saat ini, organisasi Islam tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional serta memperkuat nilai-nilai keagamaan yang moderat dan toleran di tengah masyarakat Indonesia. Intinya, organisasi Islam tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga berperan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan apapun itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.